Sunan Kudus adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kudus dan sekitarnya. Peran Sunan Kudus tidak hanya sebagai ulama, tetapi juga panglima perang sekaligus penasihat kerajaan Demak. Prestasi Sunan Kudus membuatnya mendapat julukan Waliyu Ilmi atau Wali Al-Ilmi, yang berarti orang yang berilmu luas. Salah satu peninggalan Sunan Kudus yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus, yang dibangun pada tahun 1549 Masehi atau 956 Hijriah. Tidak diketahui pasti tempat dan tanggal lahir Sunan Kudus. Ia diperkirakan lahir di Jawa Tengah pada sekitar tahun 1400. Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Shadiq. Ia merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, saudara kandung Sunan Ampel. Apabila ditelusuri silsilahnya, Sunan Kudus merupakan cucu buyut dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi, keturunan Rasulullah jalur Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Sunan Kudus dikenal sebagai waliyu ilmi di antara 9 wali, karena menguasai berbagai bidang ilmu, seperti ilmu tauhid, hadis, tafsir, sastra, mantik, logika, dan fikih. Selain bidang tersebut, Sunan Kudus juga merupakan seorang pujangga. Salah satu karyanya berupa tembang Macapat, yakni Mas Kumambang dan Mijil. Melansir dari berbagai sumber, Sunan Kudus mulanya aktif memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Ketika kerajaan Demak mulai dipenuhi konflik usai wafatnya Sultan Trenggono, ia memutuskan pindah ke Kudus dan mulai fokus menyebarkan agama Islam di sana. Sebelum berdakwah, Sunan Kudus berguru kepada ayahnya di Jipang Panolan, dekat Blora, Jawa Tengah. Selain berguru kepada ayahnya, Sunan Kudus belajar kepada beberapa ulama terkenal, seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Ketika berdakwah di sekitar daerah Kudus, strategi yang diterapkan Sunan Kudus tidak jauh berbeda dari para wali songo lainnya. Sunan Kudus juga membumikan Islam sesuai dengan adat budaya dan kepercayaan penduduk melalui sinkretisasi dan asimilasi. Sunan Kudus memilih pendekatan sosial dan budaya dengan menyebarkan Islam melalui kesenian wayang. Jenis wayang yang dipilih oleh Sunan Kudus untuk berdakwah adalah wayang klitik atau wayang krucil yang terbuat dari kayu. Dalam berdakwah, Sunan Kudus menciptakan tembang-tembang seperti Mas Kumambang dan Mijil, dan memasukkan pesan-pesan moral serta keagamaan di dalamnya. Sunan Kudus berdakwah di tengah kondisi masyarakat yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat. Sunan Kudus juga tidak melakukan perlawanan terhadap budaya yang sudah berkembang dan melekat di masyarakat. Untuk mendekati umat Hindu, Sunan Kudus menggunakan sapi yang diletakkan di depan masjid. Cara ini menarik umat Hindu berdatangan karena ingin menyaksikan bagaimana Sunan Kudus memperlakukan sapi tersebut. Perlu diketahui, sapi merupakan hewan yang dihormati dan dianggap suci oleh masyarakat Hindu, sehingga dilarang untuk disembelih. Setelah masyarakat Hindu berdatangan ke depan masjid, Sunan Kudus hanya membiarkan sapi dalam kondisi terikat dan tidak boleh disembelih. Sunan Kudus kemudian memberikan ceramah di hadapan umat Hindu. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu, Sunan Kudus melakukan strategi dengan tidak menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Sunan Kudus juga membangun masjid yang mengadopsi arsitektur pura, atau tempat ibadah umat Hindu. Masjid yang dikenal sebagai Masjid Menara Kudus tersebut bangunannya memiliki 5 buah pintu di sebelah kanan dan 5 buah pintu di sebelah kiri. Masjid Menara Kudus menjadi sebuah simbol akulturasi antara ajaran Islam dengan kebudayaan Hindu. Bahkan beberapa ornamen lainnya juga menunjukkan akulturasi dengan agama Buddha dan Konghucu. Di samping menyampaikan ajaran Islam, Sunan Kudus juga mengajarkan beberapa keterampilan kepada masyarakat seperti membuat berbagai alat pertukangan. Ia juga dikenal sebagai pedagang yang kaya. Meski belum diketahui secara pasti apa yang diperdagangkan Sunan Kudus saat itu, beberapa sumber mengatakan bahwa barang yang diperdagangkan adalah kain. Tidak diketahui secara pasti kapan perjuangan Sunan Kudus dalam berdakwah harus berhenti. Beberapa sumber menyebut bahwa Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus di Kota Kudus, Jawa Tengah.
Makam Sunan Kudus hingga kini masih ramai didatangi para peziarah dari berbagai daerah.